bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom saudara, jumpa lagi dalam program Sermon Today hari ini. Saudara, setiap kita Tuhan ciptakan unik, spesial. Ada miliaran manusia di muka bumi ini, tapi dari setiap manusia Tuhan ciptakan ternyata punya ciri khas dan itu punya spesifikasi yang berbeda satu dengan yang lain. Atau kita bisa teridentifikasi dengan bermacam-macam orang saudara. Alat identifikasinya saudara itu salah satunya adalah sidik jari. Setiap kita punya sidik jari yang berbeda. Jadi ada miliaran manusia di dunia ini, dia punya sidik jari yang berbeda. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah kasus pembunuhan yang heboh di Indonesia. Seorang anak Angelin dibunuh. Ini jadi sebuah drama yang disiarkan oleh TV-TV nasional pada waktu itu, di mana ada seorang anak yang bernama Angelin di Bali hilang tidak ditemukan. Kemudian satu saat dia ditemukan sudah menjadi mayat saudara. Timbul pertanyaan, siapakah yang tega menghabisi anak di bawah umur itu, Angelin? Ternyata dari hasil penyelidikan polisi saudara ditemukan bukti petunjuk yang menunjukkan bahwa ternyata ada indikasi anak ini dibunuh oleh ibu angkatnya sendiri. Dari mana ditemukan saudara? Dari hasil olah TKP, di mana ditemukan bahwa di tempat kejadian perkara terdapat banyak sidik jari yang menandakan bahwa ibu angkat dari Angelin terlibat. Nah, saudara, dalam kehidupan Kristen, kita sebagai orang percaya, kita ini harus bisa teridentifikasi atau kita punya
sidik jari rohani yang menandakan bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu jejak yang ditinggalkan, saudara. Kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Dorcas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Di situ dikatakan begini, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, saudara, sebagai seorang Kristen, Dorcas meninggalkan jejak kehidupan kerohanian yang akhirnya dinikmati atau dapat jadi berkat buat banyak orang. Nah, saudara, jejak kehidupan seperti apa yang ditinggalkan oleh Dorcas yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, saudara, Dorcas meninggalkan jejak kebenaran firman Tuhan. Artinya Dorcas hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, menariknya begini. Saudara boleh cari di dalam Alkitab, ada banyak orang disebut murid-murid Kristus, dan itu dominan laki-laki. Dan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 ini kita melihat Dorcas adalah perempuan satu-satunya yang dikatakan murid perempuan, artinya murid dari Tuhan Yesus. Jadi Dorcas ini mempercayakan hidupnya untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dan tidak hanya sampai di situ, dia menghidupi, mengamalkan ajaran-ajaran Yesus dalam kehidupannya. Apa itu, saudara? Dia berbuat baik dan rajin memberi sedekah. Artinya Dorcas hidup menjadi pelaku firman. Dalam kehidupan ini sebagai orang percaya, kita itu dikenal atau teridentifikasi dari apa, saudara? Dari perbuatan kita, dari tingkah laku kita, dari gaya hidup kita, dari lifestyle hidup kita yang mencerminkan Kristus Yesus Tuhan, yang mencerminkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jadi kalau hidup kita jauh dari ajaran Tuhan Yesus, jauh dari kebenaran-kebenaran firman, kita tidak meninggalkan sebuah jejak, sebuah identitas yang dapat dinikmati, dapat menjadi berkat buat orang lain. Jadi saudara, yang pertama, belajarlah kita supaya punya hidup yang bisa dinikmati, menjadi pelaku-pelaku firman. Kemudian yang kedua, saudara, dari Dorcas ini, selain dia hidup menjadi pelaku firman, jejak yang ditinggalkan di dalam kehidupannya adalah Dorcas ini meninggalkan jejak pelayanan. Saudara lihat, satu kali Dorcas ini terserang satu penyakit kemudian meninggal. Jadi di ayat 37 dikatakan begini, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Kemudian orang-orang di sekitar Dorcas mengetahui bahwa ada murid Tuhan Yesus, saudara, ada Petrus yang sedang berada di dekat kota Yope. Kemudian ayat 39 bilang begini, maka berkemaslah Petrus berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjuk kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Jadi saudara, Dorcas meninggalkan jejak pelayanan. Apa pelayanannya, saudara? Dia melayani orang-orang yang pada waktu itu juga menjadi konsentrasi pelayanan Yesus. Siapa itu, saudara? Para janda-janda. Saudara, di Yope itu, saudara, ada banyak janda-janda. Kenapa banyak janda-janda? Karena mayoritas laki-laki suaminya bekerja sebagai nelayan, sehingga banyak di antara mereka yang mungkin mengalami kapal karam, mengalami ombak yang besar, kemudian mereka tidak kembali, meninggal, sehingga banyak janda-janda. Dan janda-janda ini orang yang sangat diperhatikan oleh Yesus. Dan Dorcas, saudara, sebagai murid Kristus pun memerhatikan janda-janda. Apa bentuk perhatiannya, saudara? Jadi Dorcas ini membuat baju dan pakaian untuk janda-janda tersebut. Saudara, pada waktu itu lazim seorang perempuan dapat menjahit, saudara. Ini hal yang sederhana sebenarnya, tapi dari hal yang sederhana Dorcas lakukan apa, saudara? Dorcas membuat hal yang sederhana itu menjadi sebuah hal yang amat berarti bagi janda-janda pada saat itu, sehingga ketika dia mati, dia dikenang oleh jasa-jasanya, kebaikan-kebaikannya, pelayanan-pelayanannya meskipun sederhana terhadap janda-janda tersebut. Nah, saudara, kita pun sebagai orang percaya harus meninggalkan jejak pelayanan. Setiap kita adalah pelayan Tuhan, dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun saudara, dalam pekerjaan apapun, saudara adalah seorang pelayan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara harus meninggalkan jejak pelayanan. Mungkin saudara seperti Dorcas hanya punya
benang dan jarum, tapi dari benang dan jarum itu dia bisa pakai untuk melayani sesama. Saya percaya Tuhan mempercayakan kita banyak hal dalam kehidupan ini. Pergunakanlah apa yang Tuhan percayakan kepada saudara untuk menjadi sebuah sarana pelayanan, supaya saudara dapat melayani Tuhan, melayani sesama, dan Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan saudara. Kemudian saudara, Dorcas ini diidentifikasi dari jejak apa yang ditinggalkan sebagai seorang Kristen. Dia meninggalkan jejak kesaksian, saudara. Saudara bisa lihat di ayat 42, saudara. Ketika Petrus datang dan berapa orang-orang kudus, para murid-murid Kristus itu berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Dorcas. Apa yang terjadi, saudara? Dorcas dibangkitkan dari kematian, saudara. Jadi orang yang dikenal baik, orang yang dikenal murah hati, orang yang dikenal hidup melakukan firman Tuhan, kemudian dia dibangkitkan, alami mujizat. Peristiwa ini, saudara, tersiar, tersebar. Ayat 42 dikatakan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan menjadi banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya kehidupan Dorcas meninggalkan kesaksian yang membuat orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak bayangkan kalau kehidupan Dorcas ini tidak mencerminkan kehidupan yang melakukan firman Tuhan, yang melayani Tuhan. Misalnya saudara, seandainya Dorcas ini orang yang suka menghutang tapi tidak bayar, orang yang suka jelekkan keburukan orang, orang yang suka cerita-cerita fitnah, saudara, ketika dia bangkitkan mungkin orang akan merespon berbeda. Aduh, kok orang seperti itu bisa dibangkitkan? Tapi Dorcas meninggalkan jejak kesaksian bahwa kehidupannya melakukan firman Tuhan, melayani Tuhan, memberkati banyak orang. Dan ketika mujizat dia alami, dia dibangkitkan, itu tersiar dan menjadikan orang banyak percaya kepada Tuhan. Saudara, mungkin kehidupan kita tidak perlu alami mujizat-mujizat yang besar, atau mungkin saudara tidak perlu berkecil hati karena saudara tidak pernah mengalami mujizat yang besar. Tapi dengan kesaksian, kebaikan, firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saudara, saudara cerita ke orang, itu bisa menjadi sebuah kesaksian yang dapat memberkati banyak orang dan membuat orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, hidup yang meninggalkan jejak sebagai seorang Kristen adalah hidup yang melakukan firman, hidup yang melayani Tuhan, dan hidup yang menjadi kesaksian buat banyak orang. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang dapat mencerminkan ajaran-ajaran Kristus yang melakukan firman. Bahkan ajar kami Tuhan untuk melayani Tuhan lewat melayani sesama kami. Dan biarlah kami jadi alat kemuliaan Tuhan untuk jadi kesaksian buat banyak orang. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap yang mereka rencanakan hari ini. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.